Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Nasil Aula Ramadhani dengan NIM 240311200. Saya Nazia Zahra dengan NIM 240311158. Saya Nila Ismail NIM 240311162. Kita bertiga sebagai penyuluh. Perkenalkan saya Bigil Nipasa dengan NIM 240311169. Perkenalkan nama saya Aisyah Safarina Yuswari dengan NIM 240311201. Perkenalkan saya Ananda Rizky Putri Jamari dengan NIM 240311187. Kami sebagai keluarga penderita. Perkenalkan saya Salsabila Safi dengan NIM 240311162. Perkenalkan saya Rentino Fanjani dengan NIM 240311196. Kami sebagai penderita. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mau Mbak? Oke, Pak. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Kami dari tim penyuluh kesehatan dari Universitas Bamadesawi. Saya Nazil dan ini rekan-rekan saya. Ini ada Mbak Ara dan Mbak Fani. Baik Bapak, Ibu, tujuan kami di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit menular seksual yaitu sifilis. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pada penderita sifilis. Nah, tujuan kami di sini mengumpulkan Bapak, Ibu dan keluarganya untuk memberikan dukungan kepada para penderita sifilis ini. Baik, waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Kami bersedia. Baik, sebelumnya Bapak Ibu di sini ada yang udah tahu belum apa itu sifilis? Saya tahu sifilis itu bukannya penularan secara seksual dan melalui itu kontak seksual. Menurut dokter itu kayak gitu. Benar, Mbak, yang dikatakan Anjani itu kata dokter juga gitu yang menangani saya dulu. Ya, apa yang dikatakan oleh ibu-ibu ini betul. Nah, tapi supaya lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan di sini, Ibu. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah. Sifilis itu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, penyakit ini itu bersifat kronis dan sistemik, artinya dapat menyerang berbagai organ tubuh. Nah, sifilis ini berkembang secara progresif dengan gejala yang muncul dalam beberapa tahap, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Ara. Baik, selanjutnya ada etiologi sifilis. Jadi, penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini termasuk ke dalam kelas Spirochetal dengan genus Treponema sehingga bentuknya spiral halus yang dilapisi oleh fosfolipid membran. Pallidum membutuhkan waktu selama 30 jam untuk proses ke dalam tubuh dengan melalui jalur infeksi. Bakteri ini dapat menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik maupun dari ibu ke janin selama kehamilan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani ya. Apakah kelihatan? Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala sifilis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifilis primer. Ini dia itu munculnya luka. Luka ini biasanya ada di area kelamin, mulut, atau anus. Kemudian ada yang kedua, ada sifilis sekunder. Nah, sifilis sekunder ini biasanya muncul itu 3-4 minggu. Ini ruam di seluruh tubuh, dia itu nggak gatal, terus disertai dengan demam dan lemas. Kemudian ada sifilis laten. Nah, sifilis laten ini dia nggak ada gejala sama sekali. Nah, biasanya orang yang sifilis laten dia lama tahunya gitu. Jadi menyebabkan sifilisnya itu tambah lebih bahaya gitu. Terus ada namanya sifilis tersier. Ini luka yang dalam merusak
kulit atau organ tubuh. Nah, ini ada sifilis kardiovaskular. Nah, sifilis kardiovaskular ini bahaya banget karena bisa menyerang jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang 6 ini ada sifilis neurosifilis. Dia itu menyerang otak dan syaraf yang menyebabkan pusing atau gangguan ingatan. Baik, di sini saya lanjut, rekan saya yang akan menjelaskan. Selanjutnya ada tanda dan bahayanya. Itu yang pertama ada muncul ruam atau bintik kulit, terutama di telapak tangan, telapak kaki, atau sekitar hidung. Nah, terus gejalanya itu mirip flu, seperti demam dan tubuh terasa lelah. Terus ada luka kecil yang tidak sakit. Nah, muncul di area kelamin, anus, atau mulut. Terus rambut rontok, tidak merata, atau membentuk pola-pola tertentu. Baik, selanjutnya ada komplikasi ya. Baik, jika sifilis tidak diobati, bakteri bisa merusak berbagai organ dan menyebabkan komplikasi serius. Komplikasi sifilis adalah masalah-masalah serius yang muncul ketika infeksi sifilis tidak diobati sampai tuntas. Sifilis berjalan melalui beberapa tahap, dan jika dibiarkan, bakteri bisa menyebar ke seluruh tubuh dan merusak berbagai organ penting. Yang pertama ada kerusakan otak dan saraf atau neurosifilis. Yang menyebabkan itu sakit kepala, sulit konsentrasi, perubahan perilaku, mudah lupa, kaki lemah, sulit berjalan, bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Yang kedua ada kerusakan jantung dan pembuluh darah. Itu merusak pembuluh darah besar atau aorta, bisa menimbulkan aneurisma yang beresiko pecah dan gangguan jantung. Bisa sesak, nyeri dada, gagal jantung. Terus ada resiko kematian mendadak. Yang ketiga, benjolan dan luka besar atau hemata. Muncul benjolan atau luka besar di kulit, merusak tulang dan hati, menyebabkan cacat bentuk dan kerusakan organ permanen. Selanjutnya ada kerusakan mata dan telinga. Mata itu penglihatannya bisa kabur hingga buta. Kalau telinga itu ada denging, pusing sampai tuli total. Selanjutnya ada komplikasi pada ibu hamil dan bayi. Itu ada resiko keguguran dan bayi lahir mati. Bayi bisa lahir dengan sifilis, kayak contohnya ruam, kelainan tulang, dan kelainan gigi. Terus juga dapat menyebabkan gagal organ pada bayi. Yang terakhir ada kerusakan organ lain, itu kayak hati, ada peradangan dan gangguan fungsi. Ginjal itu bisa kerusakan ginjal, tulang dan sendi itu bisa nyeri lama dan deformitas, dan meningkatkan resiko terkena HIV. Baik, di sini saya akan menjelaskan perawatan di rumah pada penderita sifilis. Nah, yang pertama itu keluarga memastikan pasien ini menyelesaikan pengobatan sesuai jadwal agar infeksi ini benar-benar sembuh. Kemudian yang kedua itu keluarga ini memberikan dukungan psikologis pada pasien. Jadi jangan dijudge gitu loh. Jadi diberi dukungan ya buat keluarganya. Terus yang ketiga itu pasien ini mengkonsumsi benzatin penisilin dengan dosis dokter yang diberikan dokter untuk lewat suntikan intramuskular 1 per minggu selama 3 minggu. Nah, jadi di sini keluarga ini bisa mengingatkan ya, ada yang terkena penderita sifilis, Ibu Anjani sama Ibu Salsabil. Kemudian yang keempat ada tenaga kesehatan ini melakukan kunjungan rumah untuk memastikan jadwal suntikan berjalan sesuai anjuran dan prosedur steril. Terus yang kelima, bagi pasien yang alergi terhadap penisilin ini maka diganti dengan doxycycline 2 kali sehari selama 14 hari. Jadi misalnya nanti ibu nggak cocok nih sama penisilin, nanti ibu bisa ke tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah perawat itu atau tenaga kesehatan memantau adanya reaksi alergi, demam atau nyeri lokal setelah penyuntikan. Nanti tenaga kesehatan akan memastikan apakah ini ada reaksi alergi atau tidak. Jika ada reaksi alergi maka akan diganti seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pasien itu diingatkan agar menyelesaikan seluruh rangkaian terapi karena menghentikan pengobatan sebelum waktunya ini dapat menyebabkan kegagalan terapi dan resiko infeksi berulang. 8.
Bila pasien sulit datang ke fasilitas kesehatan, petugas ini dapat meningkatkan jadwal kontrol melalui telepon, pesan singkat, atau kunjungan rumah. Jadi, jika misalnya bapak atau ibu nggak bisa nih ke rumah sakit seperti itu, bisa telepon seperti itu. Nanti tenaga kesehatannya bisa mengunjungi seperti itu. Kemudian yang kesembilan, pasien penderita dengan sifilis laten ini perlu observasi minimal 2 tahun karena infeksi ini dapat menetap tanpa gejala. Kemudian yang ke-10, tidak melakukan hubungan seksual sampai dinyatakan sembuh dan memastikan pasangan ikut diperiksa serta diobati. Yang ke-11 ada menjaga kebersihan area genital dan menggunakan alat pribadi. Terus ke-12 menjaga kebersihan diri dan tidak berbagi alat pribadi seperti handuk atau alat cukur. Ke-13 segera melapor bila muncul luka pada area genital, ruang kulit atau gejala mencurigakan lainnya. Kemudian yang ke-14 memberikan konseling dan dukungan emosional agar penderita ini nggak merasa malu atau tertekan. Jadi buat keluarga tolong dukungan supportnya ya. Kemudian yang ke-15 memastikan lingkungan rumah ini mendukung penyembuhan termasuk menjaga privasi dan kebersihan area perawatan. Kemudian mendorong peran aktif keluarga dalam mendampingi penderita selama pengobatan dan pemeriksaan lanjutan. Baik, Bapak, Ibu, di sini kita punya booklet atau buku kecil. Ini bisa dibaca Bapak atau Ibu untuk memperjelas apa yang saya sampaikan. Bisa dibaca. Baik, sebelum kami akhiri, kami akan bertanya kepada Bapak dan Ibu untuk memastikan apakah Bapak dan Ibu sudah paham tentang apa yang sudah kami jelaskan tadi. Baik, Bapak, Ibu, apa itu sifilis? Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri dan bisa menular melalui hubungan seksual ya, Mbak. Betul, Bu. Lalu sifilis itu disebabkan oleh apa ya? Bisa disebutkan? Penyebab sifilis itu karena bakterisus. Penularannya lewat hubungan seksual, bisa dari ibu hamil ke janin, atau bisa lewat transfusi atau jarum bersama sus. Baik, Bapak Ibu, apa tanda dan gejala dari sifilis? Biasanya itu terdapat pada luka bagian intim ya, kayak kadang tuh timbulnya tuh agak sakit, terus biasanya tuh muncul ruam juga di kulit. Ada yang bilang juga seperti demam ringan dan rasanya sangat capek sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan tanda bahaya dari sifilis. Munculnya lesi kulit ditandai dengan adanya vesikal pada telapak tangan, telapak kaki, dan di sekitaran itu. Gejala seperti flu, demam, kelelahan, luka tidak nyeri muncul pada area genital, anus, dan juga mulut. Baik, Bapak Ibu bisa sebutkan komplikasi dari sifilis. Untuk komplikasinya bisa mengganggu saraf, otak, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kalau sudah dinyatakan positif dan sedang menjalani pengobatan, apa sih yang harus dilakukan saat perawatan di rumah? Obatnya harus diminum atau disuntik sesuai jadwal. Jangan dulu berhubungan intim sampai dinyatakan aman. Pasangan juga harus ikut diperiksa. Jaga kebersihan area yang kena luka, jangan pakai barang pribadi secara barengan, kayak handuk. Tetap kontrol ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal. Lalu jaga makanan, hindari makanan yang nggak sehat, hindari rokok dan alkohol. Baik, terima kasih Bu, Pak, Ibu Salsabil, dan Ibu Anjani sudah sangat kooperatif. Semangat seperti ini sangat membantu proses pengobatan dan kesembuhan.
Dan terima kasih juga telah mendengarkan apa yang disampaikan. Sebelum saya akhiri di sini, saya akan membagikan brosur agar bisa mengingat kembali. Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti penyuluhan hari ini. Jika ada salah kata, saya dan teman-teman mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permisi ya Pak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.